angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai apa itu pelatihan dan pengembangan. Jadi, simak terus ya videonya. Pelatihan. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Pengembangan. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan. Perbedaan pelatihan dan pengembangan. Terdapat 4 komponen pembeda antara pelatihan dan pengembangan. Perbedaan yang pertama ada pada segi tujuan. Pelatihan memiliki tujuan meningkatkan kemampuan individu untuk kepentingan jabatannya di masa sekarang. Sedangkan pengembangan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk kepentingan jabatan di masa yang akan datang. Perbedaan yang kedua ada pada segi sasaran. Jika pelatihan memiliki sasaran untuk meningkatkan kinerja jangka pendek, maka sebaliknya, pengembangan memiliki sasaran untuk meningkatkan kinerja jangka panjang. Perbedaan yang ketiga ada pada segi orientasi. Pada pelatihan, orientasi lebih ditujukan untuk kebutuhan jabatan di masa sekarang. Sedangkan pada pengembangan, orientasi lebih difokuskan pada kebutuhan perubahan, baik yang terencana maupun yang tidak terencana. Perbedaan yang terakhir terdapat pada efek terhadap karir. Jika pelatihan cenderung memiliki keterkaitan yang relatif rendah dengan karir, maka sebaliknya, pengembangan justru memiliki keterkaitan yang relatif tinggi terhadap karir. Dari keempat komponen pembeda tadi, dapat dilihat bahwa perbedaan signifikan antara pelatihan dan pengembangan terdapat pada segi orientasi waktunya. Jika pelatihan cenderung berorientasi untuk kepentingan di masa sekarang, maka berbeda dengan pengembangan yang lebih berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang. Tujuan pelatihan atau pengembangan. Yang pertama, membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena memiliki serba kekurangan dalam keterampilan. Yang ketiga, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang keempat, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam bekerja. Yang kelima, membantu memecahkan masalah operasional. Yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Yang ketujuh, mempersiapkan karyawan untuk promosi melalui program pengembangan karir yang sistematis. Yang terakhir, pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Manfaat pelatihan atau pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan selanjutnya,
membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Perubahan peran pelatihan dari waktu ke waktu. Yang pertama, fokus pada keterampilan dan pengetahuan. Kedua, mengaitkan pelatihan dan kebutuhan bisnis. Ketiga, penggunaan pelatihan untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan. Yang pertama, pendekatan strategis dalam pelatihan, yaitu pelatihan dan pengembangan harus merupakan bagian yang integral dan sejalan dengan proses manajemen dalam suatu perusahaan atau instansi. Yang kedua, terintegrasi, yaitu pelatihan yang direncanakan harus dapat menunjang semua bagian dalam organisasi. Yang ketiga, relevan, yaitu pelatihan harus disesuaikan dengan identifikasi masalah dan kebutuhan organisasi beserta individu di dalamnya. 4. Terkait dengan kerja. 5. Berorientasi pada tindakan, yaitu apabila diperoleh karyawan dari pelatihan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. 6. Berdasarkan pada masalah, yaitu pelatihan harus didasarkan pada usaha penyelesaian masalah dalam organisasi. Yang ketujuh, berkesinambungan. Pelatihan tidak hanya ditujukan pada suatu itu. Tujuh langkah menyusun pelatihan yang efektif. Yang pertama, menganalisa kebutuhan pelatihan. Langkah kedua, menentukan tujuan pelatihan. Langkah ketiga, memastikan kesiapan peserta mengikuti pelatihan. Langkah keempat, menciptakan suatu lingkungan belajar. Langkah kelima, mengorganisasikan materi pelatihan. Langkah keenam, memilih metode pelatihan. Langkah terakhir atau langkah ketujuh, mengevaluasi program pelatihan.